Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Di sini kami dalam tema besar perkembangan peserta didik remaja ya, perkembangan era remaja, karakteristiknya dan bagaimana nanti perkembangan dalam pendidikan itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebagai pengantar dulu bagaimana remaja itu di usia dalam rentang usia di manakah yang kita sebut sebagai era remaja itu. Eh, Dalam perbincangannya, era remaja ini dimulai setidaknya di usia 10 tahunan ya sampai nanti di puncaknya itu era remaja akhir yang paling puncak itu pada tahun di umur 21 tahunan gitu ya. Itu udah paling puncak dalam rentang remaja itu. Nah, di sini di era remaja adalah era transisi, artinya era antara masa kecil dengan masa anak-anak ya, dengan masa tua, di situ masa dewasa ya. Ini ada masa remaja. Disinilah era transisi dan banyak sekali perkembangan dari segi fisik, kemudian dari segi mental, psikis dan intelektualnya gitu dan segi kognitif. Masa remaja itu memiliki kompleksitas yang luar biasa ya, potensi-potensinya bagaimana dia bereksplorasi, juga disebut masa remaja adalah pencarian identitas atau jati diri dia dalam rentang panjang perkembangan manusia itu sendiri. Untuk lebih terperinci lagi, lebih jelasnya lagi, dan lebih nanti bisa kita urai dari teman-teman nanti akan secara spesifik dibahas satu-satu tentang bagaimana perkembangan remaja, karakteristiknya, dan bagaimana pendidikan yang baik nanti untuk di usia yang seperti itu, seperti ini di fase remaja itu. Ya silahkan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi perkembangan remaja. Menurut para ahli, berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa remaja yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, masa remaja awal dari umur 10 sampai 12 tahun. Yang kedua, masa remaja tengah dari umur 13 sampai 15 tahun. Dan yang terakhir, masa remaja akhir dari umur 16 sampai 19 tahun. Menurut Said, 3 fase tingkat umur remaja di antaranya itu ada remaja awal, di mana masa remaja awal ini berada pada rentang usia 12 sampai 15 tahun. Umumnya remaja tengah berada di masa sekolah menengah pertama atau SMP. Keistimewaan yang terjadi pada fase ini yaitu remaja tengah berubah fisiknya dalam kurun waktu yang singkat. Terus yang kedua itu ada remaja pertengahan, yaitu dari usia 15 sampai 18 tahun. Umumnya remaja tengah berada pada masa sekolah menengah atas atau SMA. Pada fase ini adalah mulai sempurnanya perubahan fisik remaja sehingga fisiknya sudah menyerupai orang dewasa. Terus yang ketiga itu masa remaja akhir. Pada masa remaja akhir ini berusia dari 18 sampai 21 tahun. Pada masa usia ini umumnya tengah berada pada usia pendidikan di perguruan tinggi atau bagi remaja yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bekerja dan mulai membantu menafkahi keluarganya. Sedangkan menurut Surwono ada 3 tahap perkembangan remaja dalam penyesuaian diri menuju dewasa. Yang pertama yaitu masa remaja awal dari usia 10 sampai 12 tahun. Pada tahap remaja ini masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai pertumbuhan-pertumbuhan itu yang terus berkembang. Terus yang kedua itu ada remaja madya, mulai dari usia 13 sampai 15 tahun. Pada masa ini remaja sangat membutuhkan kawan, berada pada kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana, peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialistis, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada masa remaja akhir, mulai dari usia 16 tahun sampai 19 tahun. Pada tahap ini minat yang semakin mantap bertambah, fungsi-fungsi intelektual, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dalam pengalaman-pengalaman baru dan terbentuk identitas seksual yang tidak akan tumbuh lagi.
Di sini saya akan membacakan materi tentang karakteristik perkembangan remaja. Yang pertama ada pertumbuhan fisik. Pada fase remaja awal, 11-14 tahun, karakteristik seks mulai terlihat seperti payudara yang mulai tumbuh pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan rambut ketiak atau rambut pubis. Yang kedua, kemampuan berpikir. Pada tahap remaja awal, remaja masih muda terpengaruh oleh teman sebayanya tentang nilai atau bahkan norma. Yang ketiga, identitas. Pada tahap awal remaja, mereka mengekspresikan ketertarikan dengan menunjukkan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra dirinya, mempunyai banyak fantasi kehidupan. Yang keempat, hubungan dengan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Yang kelima, hubungan dengan sebaya. Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat. Pertemanan lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Yang sangat penting, sedangkan pada tahap akhir, kelompok sebaya mulai berkurang dalam kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Materi selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja dalam kelompok utama. Yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal ini mencakup biologis dan psikologis. Dalam biologis mencakup perubahan hormonal, perkembangan otak, dan kematangan fisik. Sedangkan ada psikologis, perkembangan identitas diri, eksplorasi diri, dan kemudian pada faktor ialah faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama mencakup keluarga, bagaimana dinamika keluarga, pola asuh orang tua, dan hubungan anak dengan orang tua. Dan yang kedua ialah sekolah, bagaimana hubungannya dengan teman sebaya, hubungan belajar, dan bagaimana hubungannya dengan guru. Kemudian ada masyarakat. Di masyarakat ini bagaimana norma sosial dan media massa berlaku. Nah, itu maju. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran bagi remaja. Nah, masa remaja ini merupakan periode penting untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Nah, untuk itu, seorang remaja harus mendapatkan metode pembelajaran yang tentunya efektif gitu. Tetapi, selain itu juga harus mempertimbangkan perkembangan mereka gitu. Nah, terus apa sih atau metode apa saja gitu yang paling tepat dan efektif untuk diterapkan kepada remaja? Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek, di mana pada pembelajaran ini yaitu dengan memberikan kesempatan remaja untuk belajar melalui pengalaman langsung. Di sini kita bisa misalkan menyuruh seorang anak didik ini untuk mencari roh atau pembelajaran dari pengalaman yang mereka telah lalui gitu, atau juga dengan menganalisis pengalaman teman sebayanya gitu atau orang lain gitu. Terus yang kedua dengan pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini dapat membantu mengembangkan keterampilan interpersonal dan belajar dari satu sama lain. Di sini kita bisa memberikan kesempatan kepada remaja gitu untuk menunjukkan minat dan bakat mereka. Nah, yang ketiga ada pembelajaran diferensial, di mana misalkan kita sebagai calon tenaga pendidik itu memberikan instruksi dan tugas yang sesuai dengan tingkat individu remaja. Misalkan nih, pembelajaran SD ya kita berikan untuk SD, terusan pembelajaran untuk SMA kita berikan untuk remaja SMA. Jangan misalkan pembelajaran untuk SMA kita berikan untuk SD, jadi harus sesuai dengan tingkatannya. Yang keempat ada pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi untuk zaman sekarang ya udah sangat berkembang gitu. Nah, apa salahnya jika kita mengembangkan teknologi tersebut untuk metode pembelajaran gitu. Nah, dengan menggunakan teknologi ini bisa membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif. Sekian. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materinya. Ya, dalam hal ini adalah tema besarnya tentang perkembangan peserta didik remaja ya. Bagaimana remaja dan bagaimana nanti metode pembelajaran atau pendidikan yang pantas diterapkan untuk remaja ini. Kita tahu bahwa remaja itu adalah era transisi ya, antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa ya,
yang berkisar antara dari umur 10 tahun itu 12 sampai 18 sampai 21 tahun. Itu rentang era remaja ya. 21 tahun itu yang tertinggi, itu remaja akhir di situ. Dan dalam perkembangan manusia, remaja memang menjadi yang potensial sekali, karena kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwa dalam perkembangan remaja ini seluruh potensi diri mengalami kesadaran baru, bagaimana secara psikologis, secara intelektual, pikiran-pikiran kritis remaja itu menjadi ini yang paling potensi dalam perkembangan manusia itu sendiri. Dan oleh karena itu kita tahu bahwa pembelajaran yang baik untuk remaja adalah pembelajaran yang dibilangnya itu sebagai pembelajaran yang demokratis, yang terbuka untuk berdiskusi dan bermusyawarah dan sejenis itu ya. Dimana untuk mengasah itu remaja kan identik karakteristiknya untuk terus bereksplorasi di sana, di tahap perkembangan yang seperti itu, dengan berbagai potensi dalam dirinya yang di era remaja itu menjadi titik kulminasi nanti kemudian di era setelahnya, yaitu era dewasa. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas semua presentasinya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.